sedang dilaksanakan. Nah, ada sebab-sebab seseorang melakukan sujud sahwi. Yang pertama itu meninggalkan sunnah abad. Nah, siapa tahu apa itu sunnah abad? Ya, betul. Sunnah abad ini contohnya seperti kunut, kemudian tasyahud awal ya Ananda. Jadi ketika seseorang mengerjakan kunut contohnya, maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi ya Ananda. Ya, Bu. Nah, Ananda di sini ada bacaan sujud sahwi. Apakah ada Ananda yang sudah hafal tentang bacaan sujud sahwi? Ada, Bu. Siapa? Ayo kita baca sama-sama saja ya. Nah, kemudian tata cara dalam melaksanakan sujud sahwi. Nah, tata cara pelaksanaan sujud sahwi ini sebenarnya boleh dilaksanakan sebelum salam ataupun dilaksanakan sesudah salam ya Ananda. Tapi ada ketentuan yang lebih dianjurkan. Contohnya seperti sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Contohnya jika seseorang ini lupa mengerjakan sunnah abad, seperti tadi doa kunut atau tahiyatul awal ya. Jadi disunahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Nah, yang kedua itu sujud sahwi yang dilakukan setelah salam, yaitu apabila seseorang melakukan sholat adanya penambahan gerakan ataupun rukun-rukun dalam sholat ya Ananda. Jadi sujud sahwi yang dilakukan di luar sholat ini untuk meminimalisirkan gerakan, adanya tambahan gerakan di dalam sholat ya Ananda. Ya, Bu. Ya. Selanjutnya masuk poin yang kedua yaitu sujud syukur. Nah, sujud syukur ini adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang mendapatkan kabar gembira atau mendapatkan nikmat dari Allah, atau ketika seseorang ini terhindar dari suatu mara bahaya ya Ananda. Ya, Bu. Nah, sujud syukur ini hukumnya adalah sunnah. Apa hukumnya Ananda? Sunnah. Tapi kita kan sebagai seorang muslim wajib ya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Ya. Tapi dalam pelaksanaan sujud syukur ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian ada syarat dan rukun dalam pelaksanaan sujud syukur. Yang pertama syarat sujud syukur. Yang pertama apa Nanda? Suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat. Ya betul. Yang selanjutnya Menghadap kiblat sebagai sholat yang mengetahui arah kiblat. dan juga menutup Aurat. Jadi syarat dalam melaksanakan sujud syukur ini adalah suci dari hadas dan najis, baik itu diri kita, pakaian ataupun tempat ya Ananda. Kemudian menghadap kiblat sebagaimana kita melaksanakan sholat dan juga menutup aurat ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya rukun dalam sujud sahwi. Yang pertama apa Ananda? Takbiratul ihram, sujud, duduk sudah sujud, salam, tertib. Ya, jadi rukun dalam pelaksanaan sujud syukur yang pertama adalah niat. Jadi seseorang ini ketika ingin melaksanakan sujud syukur, dia tuh harusnya di dalam hatinya bahwa dia akan melaksanakan sujud syukur. Kemudian yang kedua takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga itu sujud dengan membaca doa. Yang selanjutnya duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Kemudian diakhiri dengan salam. Dan dalam pelaksanaannya ini harus dilakukan secara berurutan ya Anda. Ya, Bu. Nah, poin yang terakhir tentang apa Anda? Sujud tilawah. Ya, sujud tilawah ini adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang mendengar ataupun membaca ayat-ayat sajadah. Nah, hukum dalam pelaksanaan sujud tilawah ini adalah sunnah. Tapi ketika seseorang mengerjakan sholat berjamaah, contohnya ya, kemudian imamnya membaca ayat sajadah, terus imamnya melaksanakan sujud tilawah. Jadi kita sebagai makmum wajib mengikuti imam melakukan sujud tilawah. Kemudian ada syarat dan
Lupa rakaat sholat, Bu. Lupa bacaan, lupa baca aman, Bu. Ya betul, berapa? Kemudian pertanyaan kedua, pada saat apa seseorang melakukan sujud tilawah? Farida? Ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah, Bu. Ya betul, berapa? Pertanyaan terakhir, siapa yang bisa menyebutkan apa perbedaan dari sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah? Ya, jadi Baik, Bu. Sujud sahwi itu dilaksanakan ketika kelupaan rakaat sholat, bacaan, hukum dan sebagainya, Bu. Kemudian untuk sujud tilawah, Bu, ketika mendengar atau membaca ayat sajadah. Sedangkan sujud syukur ketika terhindar dari mara bahaya, mendapatkan nikmat dan karunia Allah. ya betul, berapa? Bagus ya, ternyata Anda sudah paham tentang materi kita hari ini ya. Alhamdulillah, sudah. Di sini aku akan menyimpulkan sedikit. Jadi sujud sahwi ini adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang lupa mengerjakan sunnah abad, kemudian lupa dengan jumlah rakaat, atau seseorang ini ragu-ragu dengan jumlah rakaatnya. Sedangkan kalau sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang ini mendapatkan nikmat, kabar gembira, atau ketika seseorang terhindar dari mara bahaya. Kemudian yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah ini dilakukan ketika seseorang mendengar ataupun membaca ayat-ayat sajadah.